Selamat datang di channel Cyber Story, channel yang memberikan informasi tentang misteri, cerita rakyat, mitos, dan juga sejarah. Jika kalian suka dengan konten yang kami berikan, silakan klik tombol like, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan bisa terus berbagi. Serta jangan lupa tekan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan dengan informasi yang Cyber Story berikan. Kisah Nyi Roro Kidul, sang penjaga Laut Selatan. Bagi masyarakat Jawa, ia adalah sosok yang sangat ditakuti sekaligus dihormati hingga sekarang. Meski keberadaannya masih misterius, namun cerita legenda Nyi Roro Kidul atau Ratu Pantai Selatan masih terus diperbincangkan. Lantas, siapa sebenarnya sosok dari penjaga wilayah selatan Jawa atau Samudra Hindia ini? Asal-usul Nyi Roro Kidul. Cerita legenda Nyi Roro Kidul berawal dari seorang putri berparas cantik bernama Kadita. Karena kecantikannya yang mempesona, ia juga dijuluki Dewi Srengenge atau matahari yang indah. Ayah Kadita merupakan seorang raja bernama Munding Wangi. Memiliki anak berparas cantik seperti Kadita nyatanya tak membuat Munding Wangi bahagia. Pasalnya, ia tak ingin mempunyai anak wanita sampai akhirnya Munding Wangi menikah lagi dengan Dewi Mutiara. Hasilnya, ia dikaruniai seorang putra dan langsung membuat Munding Wangi bahagia tak kepalang. Meskipun begitu, rasa sayang Munding Wangi kepada Kadita tetap tidak akan luntur. Di sisi lain, Dewi Mutiara berharap jika putranya bisa menjadi seorang raja dan mengupayakan apapun demi mewujudkan keinginannya tersebut. Dewi Mutiara mengutus seorang dukun untuk mengutuk Kadita menjadi penuh kudis. Waktu Kadita terjaga, dia menyadari seluruh tubuhnya sudah berbau busuk yang membuat dirinya menangis histeris. Mendengar kabar tersebut, raja sangat terpukul dan sedih. Ia memanggil tabib dan orang pintar untuk menyembuhkan penyakit Kadita. Sayangnya, cara tersebut tak berhasil. Raja yang menyadari jika penyakit putrinya itu tak wajar, akhirnya mengutus putrinya untuk keluar dari kerajaan dan menghindari gunjingan di semua negara. Dalam perjalanannya selama 7 hari 7 malam, Kadita tiba di Samudra Selatan. Ia memandang lautan yang sangat jernih dan bersih. Selepas itu, Kadita mencoba melompat dan berenang ke tengah lautan. Ajaibnya, saat tubuhnya terkena air samudra, kudisnya sedikit demi sedikit hilang dan dirinya menjadi cantik kembali, bahkan lebih cantik dari sebelumnya. Bahkan Kadita sekarang mempunyai kekuasaan terhadap Samudra Selatan. Ia pun dijuluki sebagai Nyi Roro Kidul atau Ratu Pantai Selatan yang hidup abadi. Sebagai Ratu Pantai Selatan, keberadaan Nyi Roro Kidul masih sangat dihormati oleh masyarakat setempat. Bahkan ada beberapa tempat yang konon menjadi penghubung dunia nyata dengan Nyi Roro Kidul. Salah satu tempat yang paling terkenal adalah Hotel Ina Samudra. Ini merupakan hotel berbintang yang terletak tepat di kawasan Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Satu hal yang membuat Hotel Ina spesial adalah tentang keberadaan kamar khusus untuk Nyi Roro Kidul. Kamar yang bernomor 308 itu mitosnya dipercaya sebagai tempat istirahat Nyai Roro Kidul. Meskipun cukup angker, dengan pernak-pernik sesajen dan bau dupa, namun kamar ini tak pernah sepi peminat dari pelancong yang penasaran. Selain Hotel Ina, beberapa tempat yang konon jadi penghubung ke dunia Nyi Roro Kidul adalah Pantai Pelabuhan Ratu, Pantai Parangtritis, Pantai Sembukan, Keraton Surakarta Hadiningrat, dan Vihara Kalyana Mita. Ada mitos lain. Jika ada orang yang memakai busana hijau di pantai selatan akan cepat meninggal karena tergulung ombak. Bahkan ada yang meyakini jika rohnya bakal dijadikan prajurit baru bagi Nyi Roro Kidul. Lantas, apa yang melatar belakangi pelarangan pakaian berwarna hijau di pantai selatan ini?
Kisahnya berasal ketika Panembahan Senopati bernama Raden Danang Sutawijaya yang menjadi pendiri Kerajaan Mataram sedang mencari kekuatan gaib untuk bisa mengalahkan Kerajaan Pajang. Pertapaan itu ia lakukan di pantai selatan. Lalu secara tak sengaja Raden Danang bertemu dengan Nyi Roro Kidul. Keduanya melakukan perjanjian gaib. Konon Nyi Roro Kidul meminta Raden untuk menikahinya agar kekuatannya abadi. Sejak saat itu, Nyi Roro Kidul selalu menggunakan busana hijau ketika bertemu. Raden Danang pun memerintahkan rakyatnya untuk tidak menggunakan baju hijau di sepanjang pantai selatan. Peraturan tersebut masih sangat dipercaya hingga sekarang. Begitulah kisah Nyi Roro Kidul, sang penguasa Laut Selatan. Jangan lupa, jika kalian suka dengan konten yang Cyber Story bagikan, silahkan like dan juga bagikan ke teman kalian agar channel ini semakin berkembang dan bisa terus berbagi tentang misteri, cerita rakyat, mitos, dan juga sejarah. Terima kasih.